Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Ar-Rasyid. Saat ini telah bersama kita saudara seperjuangan kita, saudara Farid dari Lampung. Ya benar. Jadi saya ini termasuk orang yang paling beruntung masuk ke Ar-Rasyid, dan yang paling susah juga masuknya, penuh dengan perjuangan. Saya 3 kali tes, 2 kali gagal dan 1 kali ini beruntung, alhamdulillah, dengan izin Allah. Ya. Sungguh menarik ceritanya, tapi sayangnya saya belum tanya ini Pak. Paham. Saya ini terlalu bersemangat. Ya. Jadi bisa diceritakan bagaimana perjuangan Mas Farid ini untuk tiga kali tes untuk masuk Ar-Rasyid ini. Ya, sebenarnya kenapa saya berjuang untuk masuk ke Ar-Rasyid ini, sebenarnya semuanya karena keinginan dari orang tua sendiri. Tadinya saya ingin kuliah, kata orang tua jangan, kamu fokus ke Quran dulu. Begitulah kata orang tua saya, dan emang benar. Ketika saya daftar kuliah, saya ditolak 7 kali berturut-turut. Ketika itu ada seorang yang depan saya, coba tanya lagi apa mau orang tua. Saya telepon orang tua, ya memang benar itu maunya orang tua. Quran dulu. Setelah Quran terserah antum mau ngapain terserah. Begitu kata orang tua saya. Jadi motivasi terbesar Mas Farid masuk Ar-Rasyid ini untuk memenuhi keinginan orang tua untuk fokus di Al-Quran dulu, seperti itu ya? Iya benar sekali. Jadi ini juga yang membuat Mas Farid ini bertahan, mau terus berjuang meskipun berkali-kali gagal untuk masuk ini. Iya benar. Jadi bagaimana ketika Mas Farid ini seleksi ini kan 2 kali gagalan, apa kata orang-orang di sekitar Mas Farid ini? Ya banyak, tidak sedikit yang mencemooh. Ada yang bilang udah ngapain ngapal Quran, udah mereka itu nggak bakalan mau nerima kamu itu main game terus, kamu itu apa sih gitu kan. Tidak sedikit juga yang menyemangati saya, ayo semangat terus demi perjuangan Islam. Ada yang bilang kayak gitu ya. Semua adalah penyemangat bagi saya, cuman cara mereka yang berbeda dalam penyampaian. Jadi ketika ada kata-kata yang kurang mengenakan dari mereka ini, apakah Mas Farid saat itu merasa, kalau bahasa anak sekarang itu insecure gitu, merasa minder dan kurang percaya diri gitu terhadap perjuangan Mas Farid ini? Kalau untuk cemoohan, mungkin saya sudah dibilang kebal ya, bukan cemoohan. Soalnya saya dari dulu ya bisa dibilang langganan gagal, dan pasti dapat cemoohan, pasti dicemooh. Ya. Ketika ada orang yang mencemooh saya, ya sudahlah, saya serahkan kepada Allah. Tapi ingat, nanti saya akan balas dendam. Dengan apa? Dengan kesuksesan yang saya dapatkan nanti, insya Allah, dengan izin Allah semuanya. Jadi dari cemoohan-cemoohan ini Mas Farid jadikan ini sebagai pacuan ya untuk membalas omongan-omongan tadi dengan kesuksesan yang akan Mas Farid raih gitu, seperti ini. Insya Allah. Jadi nah sekarang Mas Farid kan udah masuk nih di Ar-Rasyid. Kira-kira apa yang membedakan di Ar-Rasyid ini dengan di pondok-pondok lain itu? Apa yang Mas Farid rasakan ketika sudah berada di sini? Iya benar. Satu, saya ini alumni pondok pesantren. Ya, pesantren saya yang termasuk modern, dan saya ngabdi juga, pernah menjadi guru selama 2 tahun. Ketika saya masuk ke Ar-Rasyid, pertama kali yang saya pandang itu guru-gurunya. Ya. Di sini gurunya pintar, tapi tawadu maksudnya rendah diri. Padahal mereka tuh tinggi gitu. Mereka tuh seperti bintang di langit-langitan.
jauh tinggi, tapi mereka tetap rendah. Rendah. Iya. Sehingga ilmu-ilmunya itu tidak bisa diukur bagaikan samudra. Itu yang saya salut dengan apa yang di Arasit ini. Dan untuk santri-santrinya, karena saya ini orang Sumatera, jadi agak keras ketika saya masuk ke Arasit. Jadi saya bingung. Kadang saya berbicara pelan, tapi menurut mereka itu seperti orang marah. Iya, iya. Saya juga ngalamin ini. Saya juga keturunan Sumatera kebetulan Mas ini. Ketika kita berbicara dengan orang-orang di sekitar kita dengan yang menurut kita biasa yang kita lakukan, itu dianggap itu ngegas gitu ya. Iya, betul. Jadi saya agak bingung gitu kan. Jadi masa saya harus bilang iya sih. Kalau bagi orang Sumatera itu gitu kan. Jadi masa Bukan saya banget gitu. iya Bukan banget gitu. iya benar sekali. Ya, jadi begitulah. Tapi alhamdulillah saya 3 bulan di sini sudah mantap pokoknya. Recommended banget. Ya. Jadi kalau dari asatid kan kita melihat bagaimana ketawaduan beliau, apa yang beliau ajarkan tidak hanya semata-mata di pelajaran, jadi apa yang beliau tampakkan juga di keseharian, di adab itu sangat menyentuh hati kita ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk santrinya bagaimana? Apakah di sini ketika Mas Farid masuk di Arasit ini mengalami biasa kan ada yang namanya senioritas gitu kan? Apakah Mas Farid mengalami hal-hal seperti ini di Arasit ini? Ya. Saya ini termasuk dengan orang yang trauma dengan senioritas, karena senioritas itu apa ya, bisa dibilang sangat tidak cocok untuk dipakai di pondok pesantren. Ketika saya masuk sini, saya perhatikan, oh kok beda, oh ini kok Pak semuanya sama gitu. Jadi saya mungkin ini tempat yang saya cari selama ini, semuanya sama tanpa senioritas, tapi kita menghormati yang besar dan menghargai yang kecil. Jadi semuanya dipukul rata. Ya, itu juga kita juga dapat itu dari angkatan kakak kelas kita kan, dia bilang begini, jangan, kita itu nggak ada bedanya, Ana sama antum itu nggak ada bedanya, yang membedakan cuma Ana pertama kali datang gitu, Ana lebih dulu datang dari antum gitu. Jadi memang seperti itu ya di Arasit ini. Iya benar. Ya, Benar sekali. sistemnya itu. Jadi apalagi apa yang membedakan dari pondok-pondok yang antum pernah rasakan itu dari sebelumnya? Ya kebanyakan yang saya dapatkan itu pondok tahfiz itu hanya menghafal, tapi tidak ada yang namanya murajaah. Emang saya punya banyak teman yang saya udah hafal 30 juz. Ketika saya tes, jangan nanti saya belum siap. Tapi ketika saya masuk Arasit, hafalan dan murajaah ini satu paket. Insya Allah kalau dites, insya Allah bisa. Insya Allah. Ya. Salah ya, apa kata dari Asatid juga bilang begini kan, hafalan tanpa murojaah itu hoax katanya, hoax ya. Jadi memang ditekankan sekali ya untuk murojaah. Benar itu benar. Nah, untuk ketika hafalan sendiri dengan sistem kurikulum Arasit seperti ini, apakah Mas Farid merasa beban atau bagaimana? Ketika di sini saya ditargetkan 1 hari 1 lembar. Alhamdulillah dengan izin Allah dan kemampuan yang saya bisa, saya dapat mengikutinya dengan tanpa kendala, lancar. Tapi tidak sedikit juga dari teman saya yang merasa kesusahan karena mereka mungkin kaget. Soalnya istilah kata itu mereka tuh baru menanam, tapi kami tuh sudah menuai. Gitu. Tinggal menanam pohon yang selanjutnya, begitu. Jadi alhamdulillah kami lancar saja. Jadi apa kendala dari teman-teman ini sebelum yang banyak dirasakan oleh teman-teman ini? Ada yang bilang, saya susah ngapal karena dulunya sering maksiat. Saya nih kurang bisa bahasa Arab, jadi ngapal Qurannya agak susah. Gitu. Ada yang bilang, saya ini ngapal harus di tempat yang tenang.
kayak gitu, agar tidak bising ya, kayak gitu. Jadi kalau untuk Mas Farid sendiri, apa yang akan Mas Farid lakukan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini? Ya pasti yang namanya kesulitan itu pasti ada, pasti datang, saya yakin itu. Tapi satu motivasinya, pertama untuk menggapai ridha Allah, yang kedua untuk memberikan mahkota kepada orang tua kita nanti ketika hari akhir kelak. Itu motivasi saya. Ya, jadi kita cukupkan untuk podcast kali ini. Kita tutup dengan kata-kata dari Mas Farid tadi. Kesulitan itu pasti ada, tapi bagaimana cara kita menghadapinya, bagaimana cara kita untuk bisa bangkit dari jatuh itu, bagaimana niat kita sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah, itu yang akan menguatkan kita, begitu ya. Iya, benar sekali. Jadi terima kasih Mas Farid atas waktunya. Semoga bisa datang lagi, kita undang lagi, bisa bicara lagi. Ya. Sekian. Baik. Ya, untuk teman-teman kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.